Hari ini kita tidak terputus tangan kita, tidak terburai usus kita, tidak terpotong kaki kita. Tapi untuk mempertahankan iman yang berada dalam hati pun kita tak mampu. Apa yang mesti kita jawab nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang kita akan masuk satu kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam, dan zaman Nabi Musa ini ada kisah yang paling masyhur. Jadi zaman Nabi Musa ini ada kisah yang paling masyhur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi itu ada kisah-kisah masyhur. Zaman Nabi Isa ada kisah masyhur. Apa kisahnya? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu zaman Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa ada kisah masyhur. Pertama Khidir alaihissalam. Yang kedua Masitoh. Yang ketiga Korun. Masitoh itu terjadi pada zaman Nabi Musa. Khidir terjadi zaman Nabi Musa alaihissalam. Ashabul Kahfi terjadi di zaman era Nabi Isa alaihissalam. Jadi setiap kisah Nabi itu ada kisah-kisah lain yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan terangkan satu kisah yang masyhur ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisah itu adalah satu orang yang beriman kepada Allah, yang satu keluarga telah dimatikan oleh Allah hanya gara-gara mempertahankan keimanan kepada Allah. Siapa kisah ini? Nama kisah ini adalah Masitoh. Masitoh ini bukan nama aslinya. Jadi Masitoh ini bukan nama asli. Masitoh ini penyisir, tukang sisir rambut anak Fir'aun. Fir'aun ini bukan nama juga, gelar raja-raja. Karena nama asli Fir'aun itu Manaftah, atau disebut dengan nama anak Ramses II, atau ada yang menyebut Ramses II. Jadi anak Fir'aun itu ada yang menyisir, diberikan namanya Masitoh. Masitoh ini masih dalam keturunan Bani Israel. Suami Masitoh dalam sejarah Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir bernama Hazakil. Jadi suami Masitoh ini namanya Hazakil. Hazakil itu adalah orang yang membuat peti untuk memasukkan Nabi Musa kecil dihanyutkan. Dialah yang membuatnya. Dari awal Hazakil ini beriman kepada Allah, beriman kepada Musa alaihissalam, sementara istrinya bekerja di singgasananya Firaun. Dia beriman kepada Tuhannya Musa, beriman kepada Musa, sampai keimanannya ini diketahui oleh Fir'aun. Hazakil ini telah diikat di sebuah tiang, kemudian ditombak kemaluannya di hadapan istrinya. Coba bayangkan, istrinya Masitoh ini, suaminya dibunuh di hadapannya untuk mempertahankan keimanan di hadapan Fir'aun laknatullah alaih. Dia menyaksikan kematian suaminya. Kesedihan demi kesedihan, kesabaran demi kesabaran, Masitoh ini pun beriman kepada Allah. Sampai satu ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lamma kanat lailatul latil usra, ketika aku berjalan pada malam Lailatul Qadar, pada malam Isra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pada malam Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, mencium raihatan thayyibat, ada wangi-wangian yang sangat luar biasa, wangi-wangian yang harum yang keluar dari sebuah kuburan. Qalas
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, wahai Jibril, ma hazihi raihatu thayyibat, dari mana asal wangi-wangian ini? Qala, Jibril alaihissalam berkata, wangi-wangian itu telah keluar dari kuburan Masitoh. Kata Rasulullah, siapa itu Masitoh? Masitoh itu tukang sisirnya Fir'aun. Ketika Nabi Isra, Nabi mencium wangi-wangian keluar dari kuburan, maka Rasulullah berkata kepada Jibril, ya Jibril, ini wangi-wangian siapa? Kata Jibril alaihissalam, wangi-wangian itu keluar dari satu kuburan. Kuburan itu kuburan Masitoh. Di mana kuburan itu? Apa? Siapa Masitoh itu? Masitoh itu kuburannya penyisir Fir'aun, Masitoh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Masitoh? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, faqala hazihi raiyatul Masitoh banati Fir'auna auladihi ma qala qultu wa masatuha qala baina hiya tumassitu ibnu Fir'aun datal yawmal izzaqatul mirar min diyari faqalat bismillah. Ketika Masitoh menyisir rambut anak Fir'aun, ketika dia sisir itu, sisirnya terjatuh. Ketika sisirnya terjatuh, diambil oleh Masitoh. Sebelum mengambilnya, Masitoh mengatakan bismillah. Maka anak Fir'aun berkata, faqala, wahai Masitoh, apakah engkau menyebut nama Allah itu engkau sandarkan kepada ayahku? Apa kata Masitoh? La, tidak. Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan engkau adalah Allah. Apa kata anak Fir'aun? Aku akan katakan kepada ayahku bahwa engkau memiliki Tuhan selain ayahku. Karena Fir'aun telah katakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Karena perkara inilah Masitoh dan satu keluarganya telah diberikan hukuman oleh Allah, dan ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Fir'aun laknatullah alaih berkata kepada Masitoh, wahai Masitoh, adakah Tuhan selain aku? Kata Masitoh, ada. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan anakmu adalah Allah. Maka ketika itu Fir'aun laknatullah alaih murka. Saking murkanya Fir'aun, dalam sejarah banyak versi mengatakan, versi yang pertama, dipanaskanlah tungku. Versi yang kedua, dipanaskanlah minyak makan. Versi yang ketiga, dipanaskanlah air dan direbus hidup-hidup. Yang pertama sekali, Masitoh punya anak 3. Yang pertama, dimasukkan anak Masitoh yang paling tua, direbus hidup-hidup, agar Fir'aun mengatakan Masitoh berubah keimanannya selain daripada Allah. Masitoh nangis saja. Ketika yang kedua dimasukkan anak yang kedua, Masitoh pun tidak gentar. Tapi ketika satu lagi, ketika Masitoh akan dimasukkan, maka bayi yang sedang menyusu di badan Masitoh akan dilempar oleh Fir'aun. Ketika itu Masitoh menangis. Apa kata bayi? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada bayi di muka bumi ini yang bisa berbicara kecuali hanya 4 bayi saja. Satu, bayinya Isa alaihissalam. Nabi Isa itu bisa bicara. Ketika Bani Israel datang, wahai Maryam, apa yang kamu lakukan? Kamu berbuat zalim, kamu berbuat zina, kamu berbuat aniaya, kamu tidak punya suami, tapi kamu punya anak. Ketika Isa dilahirkan, apa kata Nabi Isa? Nabi Isa berbicara, ana Abdullah ataniyal kitab, saya ni hamba Allah. 2, bayi yang kisah Juraid. 3, bayi Masitoh. Tidak ada bayi di muka bumi ini yang diizinkan oleh Allah berbicara kecuali 4 bayi saja. Salah satunya adalah Masitoh bayinya. Apa kata bayinya? La takhaf, wahai ummi, ya umma, la takhaf, jangan takut. Kata bayinya, wahai ibu, kamu jangan takut. Masuk saja ke tungku itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tempat yang paling baik buat kita.
kepanasan di dunia ini tidak akan selamanya, tapi kepanasan di akhirat akan selama-lamanya. Maka masuklah Masitoh bersama bayinya, sehingga satu keluarga mati hanya untuk mempertahankan keimanan. Ini yang akan nanti kita persiapkan apa jawaban kita ketika nanti kita bertemu dengan Rasulullah di hari kiamat. Kita bertemu dengan Nabi nanti di hari kiamat. Dahulu orang-orang dahulu mempertahankan keimanan mereka. Mereka kehilangan harta mereka, kehilangan nyawa mereka, kehilangan keluarga mereka. Ada yang terputus tangannya, ada yang terputus kakinya, ada yang terburai ususnya untuk mempertahankan keimanan mereka. Hari ini kita tidak terputus tangan kita, tidak terburai usus kita, tidak terpotong kaki kita, tapi untuk mempertahankan iman yang berada dalam hati pun kita tak mampu. Apa yang mesti kita jawab nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang dulu mempertahankan keimanan itu luar biasa, rela mengorbankan apa saja untuk mempertahankan keimanan dalam hati kita. Nah, hari ini mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah, ingin digambarkan bahwa begitulah satu keluarga rela mengorbankan seluruh kehidupannya hanya untuk mempertahankan agama dalam kehidupan mereka. Hari ini Pak, kita beragama ini indah. Kenapa saya katakan beragama indah? Apa yang sulit beragama di Indonesia? Tidak ada yang sulit Pak, mudah beragama di Indonesia ini. Di mana-mana saya sampaikan, negara-negara lain beragama itu rawan Pak. Ada orang ke masjid ingin ditembak, ada orang ke masjid dibom dan sebagainya. Indonesia ini negeri yang paling aman untuk melaksanakan amal agama. Semua orang boleh ke masjid, semua orang boleh iktikaf di masjid, semua orang boleh baca Quran, semua orang boleh atribut. Walaupun kita orang Indonesia, tidak ada cekal-mencekal kita pakai jubah, tidak ada cekal-mencekal kita pakai janggut, tidak ada Pak. Mudah kita beragama di Indonesia ini. Kalau pergi Bapak umroh haji, maaf, Bapak pergi ke Mekah hari ini umroh haji, jangan coba-coba Bapak umroh pakai sal Palestina. Jangan coba-coba pakai kopiah ada bendera Palestina. Jangan coba-coba di Mekah Bapak pakai penning, ada penning logo bendera Palestina. Saya pastikan ditangkap. Di Mekah tidak boleh pakai embel-embel Palestina. Di Indonesia bebas Pak. Bapak sholat mau pakai sal Palestina boleh, jaket Palestina boleh, kopiah logo Palestina boleh, menggalang dana untuk Palestina boleh. Bahkan bendera Palestina bisa Bapak bawa kemana-mana. Walaupun bendera awak tidak pernah dipasang dok. Ada yang melarang? Tidak ada Pak. Begitu mudah kita beragama di negeri kita ini Pak. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa mempertahankan keimanan kita kepada Allah? Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini momentum di akhir Muharram. Diperkirakan hari ini tanggal 30 Muharram. Dan kita akan masuk bulan Safar. Setelah bulan Safar kita akan masuk Rabiul Awal. Maka oleh karena itu saya minta pada kita bersama, kita berdoa kepada Allah sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang paling bernilai di kehidupan dunia ini. Siapa yang bernilai? Ketika kita ini menjadikan diri kita ini orang-orang yang taat kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang ada masanya, setiap masa pasti ada orangnya. Hari ini kita belajar untuk beriman kepada Allah. Kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Makanya saya minta pada kita bersama yang hadir pada hari ini, maaf, lebih-lebih lagi kita akan 2 bulan lagi kita akan ikuti kontestasi politik, pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya serentak se-Indonesia. Saya minta pada kita bersama gunakan hak pilih kita, bangun malam hari doa pada Allah, minta Allah berikan petunjuk kepada kita siapa pemimpin-pemimpin yang terbaik di negeri ini, tanpa harus mencaci, tanpa harus menghina, tanpa harus membuli. Tidak ada lagi keburukan-keburukan yang tampak. Yang tampak itu cuma kebaikan-kebaikan saja. Kita belajar menjadikan negeri kita ini negeri yang barokah. Mohon maaf, dari Sabang sampai Merauke, keberkahan demi keberkahan itu akan datang di negeri kita. Tapi sepanjang orang-orang yang melaksanakan amal agama di negeri ini menjadikan agama itu sebagai ukuran, menjadikan agama itu sebagai barometer, menjadikan agama itu sebagai panutan, menjadikan agama itu sebagai ikon, menjadikan agama itu sebagai cara pandang, menjadikan agama itu sebagai potret kehidupan. Tapi sebaliknya, kalau mereka menjadikan agama ini hanya sebatas simbol saja, inilah akibat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini sengaja saya ingin berpesan kepada kita bersama, ini mohon maaf kalau saya tidak ada halangan,
2 bulan ke depan kita akan, negeri kita tercinta ini akan melakukan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Bapak Ibu boleh lihat poster-poster para calon-calon yang telah banyak dipampang kiri kanan kita. Saya ingin sampaikan doa pada Allah. Bangun malam hari doa kepada Allah, tutup segala aib dan keburukan-keburukan yang tampak. Minta Allah agar Allah menentukan pilihan dalam hati kita untuk menjadikan pemimpin yang terbaik itu siapa. Tanpa harus mencaci maki, tanpa harus menghina, tanpa harus membuli. Setiap orang itu punya kekurangan, Pak. Setiap orang punya kelebihan. Tidak ada semua orang yang sempurna, tidak ada. Semua orang yang punya kekurangan, tidak ada. Maka saya minta buat kita bersama, jadikan perbedaan ini sebagai alasan untuk tidak saling memukul, tapi kita saling merangkul. Jadikan perbedaan ini sebagai alasan untuk tidak saling mencaci, tapi kita saling mencintai. Maaf, saya minta pada kita bersama yang hadir pada subuh hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di penghujung Muharram ini, semoga Allah nanti turunkan rahmat dan berkah, dan Allah jadikan pemimpin di negeri kita ini pemimpin-pemimpin yang terbaik di negeri yang tercinta ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tapi hati-hati, saya ingatkan juga kepada kita, kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, kepada orang-orang yang kita cintai, sampaikan pesan saya kepada mereka. Mohon maaf, kita akan bekerja dan berusaha sesuai porsinya masing-masing. Yang bisa berdakwah dengan azan, berdakwahlah. Yang bisa berdakwah dengan suaranya jadi imam, berdakwahlah. Yang bisa berdakwah dengan dalil dan hujah, berdakwahlah. Yang berdakwah bisa berdakwah di lingkungan RT-nya, ingatkan. Yang bisa berdakwah dalam lingkungan RW-nya, lakukan. Kita berdakwah sesuai porsinya. Suami berdakwah kepada rumah tangganya, istri berdakwah kepada skop anak-anaknya. Oleh karena itu siapapun mereka, dan mereka ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya ngisi kajian di Masjid Sabilun Najah di Jalan Pemudi. Subuh semalam. Habis kajian itu ada jemaah yang tanya dengan saya, "Pak Ustadz, itu perang Israel Palestina itu kira-kira Ustadz, kenapa kesannya terlalu lama perang itu Ustadz? Sehingga kesannya kadang-kadang apakah Allah tidak tolong orang-orang Islam dalam peperangan itu? Dan menurut Ustadz kira-kira bila kan selesai perang Israel Palestina itu?" Saya mau jawab, tidak usah jawabnya ketinggian, Pak. Kalau bertanya itu yang biasa-biasa je lah. Bila perang Palestina, Israel Palestina itu akan selesai? Israel Palestina itu akan selesai, Pak, apabila malaikat Israel datang. Kena dulu wak ketek, Pak, berselimut lapor orang jo Israel Palestina itu, Pak. Itu murni penjajahan. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, kenapa Allah tidak tolong dalam perang Israel Palestina? Saya jawab dengan bahasa sederhana. Ini mohon maaf, Bapak Ibu pergi ke belakang rumah, buka pintu rumah. Tahu-tahu di belakang rumah ada ayam jantan sedang bercakap berdua ekor, berdarah-darah kepalanya. Salah satu di antara ayam jantan itu ayam awak. Kira-kira apa biarkan atau apa larai? Apa biarkan atau larai? Larai, karena salah satunya ayam awak. Tapi kalau yang bercakap aku ayam orang, apa larai atau biarkan? Bian, kena ayam orang. Kita tidak tahu, Pak. Kita tidak boleh menjas, kita tidak boleh mengklaim. Sama dengan bencana yang terjadi di gempa bumi buat saudara kita yang ada di Sumatera Barat. Terus kalau saya katakan, kenapa gempa bumi itu terjadi di Sumatera Barat? Kalau saya katakan orang Minang itu badoso, pasti orang Minang akan marah dengan saya. Karena tidak semua orang Minang yang berbuat dosa. Banyak orang Minang yang soleh. Maka saya katakan, ingin saya sampaikan buat kita bersama, kalau musibah itu datang ketika kita beriman kepada Allah, maka namanya ujian. Kalau musibah itu datang tapi saat kita jauh dari Allah, itu teguran keras, azab yang Allah turunkan kepada kita. Maka oleh karena itu, belajar kita introspeksi diri, Pak. Mohon maaf, Israel Palestina itu murni penjajahan. Membantu Palestina tidak mesti kita beriman, tidak mesti kita menjadi agama Islam. Cukup terlahir sebagai manusia, kita sudah punya kewajiban untuk membantu saudara kita Palestina. Makanya oleh karena itu kita berdoa buat saudara-saudara kita yang di Palestina. Semoga Allah ringankan, Allah mudahkan segala beban-beban mereka. Kalau kita bisa bantu dengan fisik, datang ke sana. Kalau tidak bisa bantu dengan fisik, kita bantu dengan harta, kirimkan harta kita. Tidak bisa bantu dengan harta, bantu dengan doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai. Kita bagi job description-nya, Pak.
Tidak usah terlalu muluk-muluk kita, Pak. Hari ini mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Karena Indonesia ini negeri yang paling aman, negeri yang paling luar biasa, negeri yang paling tentram, negeri yang tidak ada neko-neko, Pak. Walaupun kezaliman demi kezaliman, maksiat demi maksiat, makin hari makin berkembang. Sehingga ada jemaah yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa kezaliman yang ada ini tidak Allah turunkan azab? Sebagaimana Nabi Musa dan Fir'aun, yang ketika Fir'aun itu zalim, Allah turunkan azab. Kenapa sekarang kezaliman telah sampai, azab juga tidak turun? Jawabannya sederhana. Maaf, zaman Nabi Musa, Fir'aun itu zalim. Kezaliman Fir'aun sudah sampai ke puncaknya. Kesolehan Musa dan Harun sudah sampai ke puncaknya. Apabila bertemu dua puncak kezaliman dengan kesolehan, maka turunlah azab. Hari ini kezaliman telah sampai ke puncaknya, tapi kesolehan kita belum sama seperti kesolehan Musa alaihissalam. Makanya perbaiki diri kita nih, Pak. Kalau kesolehan kita sudah sama seperti kesolehan Musa, maka Allah akan turunkan azab bagi orang-orang yang bermaksiat di kehidupan dunia ini. Makanya biarkan, maaf, perbaiki diri kita, jadikan diri kita ini orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan kebaikan kita ini menjadi sebab untuk kebaikan-kebaikan orang lain. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama, ini mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semalam saya baru pulang dari Simalinyang, dari Lipat Kain, ada manasik umroh, kemudian sampai sore, sampai malam, kemudian baru istirahat. Dan pagi ini pun kembali juga akan manasik di Pandau Jaya, Siak Hulu, satu kecamatan. Dan insya Allah baru pulang nanti malam ba'da Isya, karena ada 4 acara. Oleh karena itu saya minta pada kita bersama di penghujung Muharram ini, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita ini dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Muharram ini bukan hanya nabi-nabi yang dapat ampunan, tapi nabi-nabi itu juga diberikan pertolongan oleh Allah. Pertolongan itu terjadi pada bulan Muharram. Oleh karena itu kita tidak akan melewatkan waktu yang baik ini. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas sa'ilin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang terlintas di pikiran kami, dosa yang terdetik di hati kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas sa'ilin. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah dan ibu kami, dosa kedua orang tua kami. Mungkin mereka mencari nafkah untuk kami, mereka tinggalkan solat ya Allah. Mungkin mereka mencari nafkah untuk kami, mereka buka aurat ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami, tidak tahu panas, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah.
Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang hanya mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami bukanlah seorang ulama, ayah kami bukanlah ustaz, ayah kami bukanlah tamatan pondok pesantren, ayah kami orang awam, ayah kami orang bodoh ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ayah kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ayah kami terus bekerja, asalkan kami bisa makan, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami ya Allah. Sekiranya ayah kami berbuat dosa, gugurkan segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, ampuni juga kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan kami ya Allah. Berikan kami sifat tawadhu, tawadhu, sabar dan qanaah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di penghujung Muharram ya Allah, kami menengadahkan tangan kami yang hina ini ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Tolonglah negeri kami yang tercinta ini ya Allah. Lahirkan di negeri kami ini pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. Lahirkan di negeri kami ini pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah, yang melakukan dosa dan kesalahan dalam memimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin, tutup segala aib-aib pemimpin kami ya Allah. Bukalah segala kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Tutuplah aib-aib kami ya Allah. Bukalah kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Allah, kami menengadahkan tangan padamu ya Allah di penghujung bulan Muharram ini ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin, kabulkan keinginan kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin, berikan pertolongan juga ya Allah kepada saudara-saudara kami yang seiman yang ada di Palestina ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah, bantu mereka ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah, ringankan hidup mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, mereka telah mempertaruhkan harta mereka, diri mereka, jiwa mereka, berpisah dengan keluarga hanya untuk beriman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin, nilailah pengorbanan kami yang kecil ini ya Allah. Nilailah pengorbanan kami yang tak seberapa ini ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah semata dari kebodohan saya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.